Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Ashori STMT selaku KPSD 4 TUE dan yang kami hormati Bapak Ibu dosen jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang sekalian. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada malam hari ini kita dapat bertemu secara online di acara sosialisasi panduan dan pelaksanaan skripsi Prodi D4 TUE jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Malang. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan sekaligus sambutan acara sosialisasi panduan dan pelaksanaan skripsi Prodi D4 TUE oleh Bapak Dr. Ashori STMT selaku Ketua Program Studi D4 TUE. Yang kedua adalah pembekalan serta sosialisasi panduan pelaksanaan skripsi oleh Bapak Ahmad Hanif Firdaus STMT MSc selaku Wakil Ketua atau Ketua Harian Skripsi Prodi D4 TUE yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, untuk selanjutnya adalah pembukaan sekaligus sambutan dari Bapak Dr. Ashori STMT kepada Bapak Ashori, kami persilahkan. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak pada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir pada Zoom malam ini. Pada malam ini akan kita sosialisasikan yang berkaitan dengan pelaksanaan skripsi tahun 2004-2005 yang akan dilaksanakan mulai semester genap bulan Januari efektifnya. Nanti secara tidak langsung ada beberapa hal yang perlu diperhatikan atau perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian. Sedikit mungkin yang kaitannya dengan informasi atau target ya. Jadi untuk angkatan tahun ini untuk jumlah mahasiswanya ada sekitar 85 mahasiswa. Nah, yang tahun kemarin itu kita sudah tingkat kelulusan dari Prodi TUE yang sudah berhasil melaksanakan skripsi. Kita artinya tepat waktu itu sekitar 89%. Jadi hanya kurang sedikit saja, setidak-tidaknya nanti karena jumlah tahun ini berkurang ya harapannya ya bisa 100%. Kalau kemarin hampir sekitar menyisakan sekitar 7 mahasiswa atau 8 mahasiswa. Begitu Bapak Ibu sekalian, untuk menyingkat waktu, ya ini nanti saya serahkan langsung ke Ketua Harian Pak Hanif Firdaus untuk sedikit mempresentasikan kaitannya dengan pelaksanaan skripsi yang akan kita laksanakan. Demikian, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya di-mute Mbak Nika. Baik, berikutnya adalah langsung ya oleh Pak Hanif sosialisasi panduan skripsi di D4 TUE. Monggo Pak Hanif. Oke, matur nuwun Mbak Nika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Asrori selaku KPS D4 TUE serta Bapak Ibu dosen di jurusan Teknik Mesin, mohon izin pada malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa informasi terkait dengan skripsi yang sifatnya barangkali nanti ada informasi yang sebenarnya bukan hal yang baru, jadi sifatnya mereview begitu, tapi juga nanti ada informasi yang baru gitu ini.
Baik, saya mulai pada malam hari ini. Tujuan dari kegiatan ini adalah yang pertama mengumumkan kepanitiaan skripsi untuk tahun akademik 2024-2025. Yang kedua terkait kuota bimbingan dosen. Yang ketiga tahapan kegiatan. Dan yang keempat sosialisasi terkait buku panduan penulisan skripsi TOE yang terbaru. Untuk tahun ini susunan panitianya untuk TOE sebagaimana yang tertera di slide Bapak Ibu. Jadi insya Allah nanti saya bersama dengan Bu Nike, Pak Rizky, dan dibantu Mbak Dia yang akan mengawal proses skripsi untuk tahun akademik 2024-2025. Sehingga barangkali nanti kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan atau hal-hal terkait dengan skripsi, monggo bisa dikomunikasikan kepada kami seperti itu. Untuk info berikutnya yakni terkait dengan kuota dosen pembimbing, sebagaimana yang sudah diinfokan ya di JTM Info, untuk tahun ini sebenarnya ada peningkatan jumlah dosen pembimbing ya dibandingkan tahun yang lalu. Tahun lalu itu jumlah dosen pembimbing TO itu 25, sekarang 27 dengan jumlah mahasiswa yang justru lebih sedikit. Jadi tadi harapannya dari Pak KPS nanti untuk tingkat kelulusan tahun ini bisa meningkat dibandingkan tahun yang lalu. Untuk detailnya seperti yang ada di slide ya Bapak Ibu ya. Insya Allah di JTM Info juga sudah di-share seperti itu. Untuk yang hadir di sini barangkali Pak Muhib, berapa ini Pak Muhib 1, Pak Rizky 4, Pak Nur Hadi 3, kemudian Mas Chandra 2, Mas Supa 2, Bu Mona 4, Pak Haris 1, Pak Fathur 3. Ngoten nggih. Jadi terkait dengan kuota dosen pembimbing di TOE. Kemudian kami infokan beberapa hal terkait dengan dosen pembimbing dan penguji Bapak Ibu. Jadi di dalam panduan sudah dicantumkan untuk kriteria yang bisa menjadi dosen pembimbing dan penguji, yakni dosen di JTM pada umumnya dengan jabatan akademik minimal asisten ahli seperti itu. Untuk LP dan CPNS belum diizinkan. Kemudian sebenarnya di panduan itu juga diatur selain dari dosen, sebenarnya pembimbing dan penguji juga bisa diambil dari institusi lain gitu. Tapi mungkin di kita belum ada gitu ya. Kemudian info yang terbaru berikutnya Bapak Ibu, untuk jumlah dosen penguji ya, ada perbedaan seperti itu. Yang tahun-tahun sebelumnya untuk kompre itu kan ada 3 penguji ya untuk D4. Untuk tahun ini direncanakan 2 orang, jadi sama dengan seminar proposal. Kemudian kami sampaikan terkait dengan tugas dosen pembimbing yang insya Allah Bapak Ibu semuanya juga sudah melakukan ya pada tahun-tahun yang lalu. Jadi ini sifatnya hanya mereview saja. Yang pertama melakukan pembimbingan dalam proses penyelesaian skripsi. Nomor poin yang pertama ini tentu saja termasuk luarannya nggih Bapak Ibu. Jadi luaran skripsi nanti ada jurnal dan mungkin ada hak cipta. Jadi minta tolong untuk dibimbing gitu. Terus yang kedua yang tak kalah penting adalah dalam proses pembimbingan wajib mengacu pada buku panduan skripsi TOE yang terbaru Bapak Ibu ya. Jadi nanti insya Allah untuk mahasiswa di hari Selasa kemarin sudah kami lakukan sosialisasi dan sudah kami bagikan juga buku panduannya. Jadi insya Allah nanti di rekan-rekan mahasiswa dalam proses penulisan skripsi sudah mengacu pada panduan yang terbaru seperti itu. Kemudian yang ketiga, ini juga tak kalah penting Bapak Ibu untuk mengecek ya dan memastikan bahwasanya skripsi
mahasiswa bimbingan Bapak Ibu nanti orisinil, dan untuk tahun ini kami tentukan untuk tingkat similaritasnya maksimal 20% gitu ya. Dan nanti di bagian lampiran skripsi juga wajib dicantumkan hasil cek plagiasi seperti itu. Untuk tahun lalu sebenarnya untuk tahun akademik yang kemarin sudah berjalan ya, cuma memang waktu itu belum masuk secara tertulis begitu di panduan. Tapi untuk yang sekarang sudah kami di dan sosialisasikan kepada mahasiswa. Kemudian untuk nilai dan dalam Sempro dan Semhas, kemudian juga bertugas sebagai pemimpin sidang atau penguji saksi ya, moderator dalam Kompre. Oke, kemudian kalau misalkan dalam keadaan tertentu bisa memberikan penjelasan kepada sidang majelis seperti itu. Next, kemudian tugas dosen penguji kalau di buku panduan hanya ada 2. Yang pertama wajib menghadiri undangan ujian skripsi, termasuk dalam hal ini adalah ujian Sempro ya, Sempro dan Semhas, Sempro dan Kompre sesuai dengan jadwal. Apabila nanti penguji berhalangan hadir, maka panitia nanti berhak ya mengganti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, dosen penguji bertugas menguji sesuai dengan kapasitas keilmuan dan memberikan nilai ujian skripsi secara adil dan bijaksana. Kemudian ada catatan di bawah. Agar proses ujian berjalan lancar, semua dosen penguji harus mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh pimpinan, baik di tingkat jurusan maupun prodi, yang tertuang dalam buku panduan maupun nanti kalau misalkan ada pengumuman atau surat resmi ya. Info berikutnya Bapak Ibu terkait dengan timeline atau tahapan pelaksanaan skripsi. Saat ini sedang berada di fase nomor 3, Bapak Ibu. Jadi rekan-rekan mahasiswa sudah kami sosialisasikan di hari Selasa kemarin, dan acara terdekat ya, tahapan terdekat saat ini adalah pengisian form pengajian dosen pembimbing. Jadi mohon izin kepada Bapak Ibu dosen, barangkali di hari-hari ini sampai dengan maksimal tanggal 28 Desember nanti ada banyak mahasiswa yang menghubungi jenengan semuanya dalam rangka untuk melamar sebagai anak bimbingan, begitu. Karena memang secara timeline itu kita berikan waktu sampai tanggal 28 Desember. Nah, terus kemudian kalau misalkan sampai 28 Desember ada Bapak Ibu yang misalkan kuotanya belum terpenuhi ya, maka nanti tugas dari kami selaku panitia dan KPS seperti itu akan membagi gitu kan, membagi mahasiswa yang belum dapat dosen pembimbing gitu sih. Jadi semuanya insya Allah nanti dapat jatah ya. Cuma bedanya mungkin kalau yang awal-awal mahasiswa bisa memilih dosennya seperti itu. Tapi kalau sudah deadline, ada mahasiswa yang belum mengumpulkan berkas pembimbing, maka nanti dosennya kami yang pilihkan seperti itu. Kemudian info-info penting berikutnya adalah seminar proposal Bapak Ibu. Itu kami jadwalkan di tanggal 20 sampai tanggal 31 Januari. Jadi kurang lebih sebulan lagi. Sehingga mohon bantuan Bapak Ibu semuanya dalam proses penyusunan proposal rekan-rekan mahasiswa. Kemudian untuk Semhasnya sendiri tanggal 1 Maret sampai dengan 30 Juni. Dan untuk komprehensif seperti tahun yang lalu, kami agendakan ada 3 tahap, yakni yang pertama di bulan Mei, kemudian di bulan Juni, dan terakhir di bulan Juli ya. Meskipun sebenarnya kalau berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, biasanya nanti ada perpanjangan sampai Agustus ya, tapi semoga untuk tahun ini bisa clear di bulan Juli ya, seperti itu.
Baik, ini untuk timeline Bapak Ibu. Kemudian ini tadi yang sudah kami sampaikan ya sebelumnya, bahwasanya saat ini sampai dengan tanggal 28 adalah fase di mana mahasiswa akan mengajukan judul dan pembimbing skripsi. Nah, nanti Bapak Ibu akan diminta oleh mahasiswa untuk mengisi 2 form ini ya Bapak Ibu ya. Ada form SK01 ya, sama ini masih sama dengan tahun yang lalu. Jadi form SK01 ini adalah form pengajuan judul dan pembimbing skripsi. Kemudian form yang kedua yakni surat pernyataan dosen pembimbing. Untuk formatnya ini sudah kami sampaikan kepada mahasiswa. Jadi teknisnya nanti mahasiswa yang akan mengisi, Bapak Ibu kemudian tinggal membubuhkan tanda tangan. Kemudian untuk penulisan proposal skripsi, seperti yang kami sampaikan tadi, wajib mengacu pada panduan skripsi yang terbaru Bapak Ibu untuk tahun akademik 2024-2025, dan nanti di akhir sesi akan kami sampaikan sedikit ya, beberapa perbedaan dengan panduan tahun sebelumnya. Kemudian seminar proposal tadi ya di timeline tanggal 20 sampai 31. Untuk syarat mengikuti seminar proposal ini ada yang baru Bapak Ibu ya. Jadi untuk tahun ini mahasiswa baru bisa ikut sempro jika PKL-nya sudah selesai. Jadi nanti kami minta untuk mencantumkan lembar pengesahan laporan PKL-nya. Ini tahun sebelumnya tidak ada syarat ini gitu ya. Jadi nanti barangkali Bapak Ibu pembimbing skripsi juga tanda kutip ya, juga nyambi sebagai pembimbing PKL gitu ya. Jadi bisa tolong juga diingatkan mahasiswa untuk bisa menyelesaikan laporan PKL-nya. Kemudian untuk teknisnya, untuk seminar proposal, ini juga ada perbedaan ya, karena secara eksplisit di panduan tahun ini tertulis untuk presentasinya wajib berbahasa Inggris ya. Kemudian durasinya sama 60 menit dan jumlah penguji juga sama 2 orang gitu ya. Untuk sebelum-sebelumnya tidak ada klausul semacam ini ya di panduan, tapi mungkin dalam pelaksanaannya ada yang berbahasa Inggris, ada yang tidak ya untuk sempro ya. Seperti itu. Kemudian untuk seminar proposal Bapak Ibu, ini sifatnya hanya review aja. Untuk pembimbing nanti ada beberapa dokumen ya yang memerlukan tanda tangan jenengan. Jadi yang pertama terkait tanda terima berkas sempro, seperti biasanya nanti beberapa hari sebelum pelaksanaan sempro, mahasiswa akan mengantarkan berkas gitu. Jadi ada tanda terima yang harus Bapak Ibu isi. Kemudian untuk pembimbing juga akan mengisi form nilai ya, form nilai. Kemudian bertugas juga untuk merekap nilai ujian dari pembimbing 1 dan 2. Dan yang terakhir setelah pelaksanaan sempro, kalau misalnya sudah selesai revisi, Bapak Ibu pembimbing juga diminta untuk mengisi lembar bebas revisi. Dan diberi waktu 10 hari kerja setelah seminar proposal, mahasiswa harus sudah menyelesaikan revisinya. Terus untuk penguji, apa saja yang harus diisi ya? Yang pertama sama kayak pembimbing tadi, tanda terima berkas sempronya. Kemudian yang kedua lembar pertanyaan, ya sekaligus lembar nilai, gitu. Jadi sama seperti tahun yang lalu. Di sini ada pembagian job desk Bapak Ibu ya untuk seminar proposal. Untuk penguji 1 membahas originalitas, teori dasar, rancangan, metodologi, ringkasan, dan kemampuan berkomunikasi. Untuk penguji 2, tata tulis, terus manfaat atau kegunaan praktis, estetika, bahan, gambar, alat dan pembuatannya, serta luarannya. Jadi sebenarnya ini untuk pengujinya ada sedikit perbedaan dari tahun yang lalu. Cuma mungkin penekanannya adalah dalam hal pelaksanaannya barangkali ketika
sudah dibagi job desk, sebisa mungkin Bapak Ibu bisa melaksanakan sesuai dengan job desk yang ada gitu ya. Jadi biar fokus gitu ya. Kemudian untuk nilainya Bapak Ibu, untuk lulus mahasiswa setidak-tidaknya minimal harus mendapatkan nilai lebih dari 66 ya. Jadi kalau 66 saja, 66,0 maka statusnya adalah tidak lulus. Sehingga harus sampel ulang gitu ya. Ini untuk rentang nilainya tidak ada perbedaan dengan tahun sebelumnya. Kemudian untuk sempro ada form kedua yang harus diisi oleh penguji, yakni form rekomendasi dan daftar revisi. Jadi nanti Bapak Ibu penguji bisa memberi catatan apakah mahasiswa ini judulnya layak dilanjutkan dengan atau tanpa revisi, atau opsi yang kedua tidak layak ya dan harus ganti judul. Seperti itu. Kemudian untuk kolom revisinya sudah ada catatan Bapak Ibu di atasnya. Jadi untuk kolom solusi revisi mohon para penguji bisa menuliskan begitu untuk lebih memudahkan mahasiswa dan juga pembimbing ya ketika mengarahkan dalam proses revisi mahasiswa. Begitu. Kemudian setelah Sempro, Semhas, dijadwalkan 1 Maret sampai 30 Juni, untuk mekanismenya masih sama. Untuk Semhas dilaksanakan secara terbuka dengan dihadiri oleh mahasiswa dan dosen pembimbing. Untuk dokumen-dokumennya, yang pertama, tanda terima berkas untuk pembimbing ya ini, tanda terima berkas, kemudian surat persetujuan maju Semhas, kemudian form nilai gitu. Kalau Semhas kan hanya pembimbing aja nggih. Jadi ini semuanya diisi oleh pembimbing. Termasuk nanti lembar bebas revisi Semhas ya sebagai syarat nanti maju ke daftar kompre gitu. Kemudian yang terakhir tahapannya adalah komprehensif. Untuk waktunya sama ya, seperti tahun lalu 90 menit ya kurang lebih. Presentasinya bahasa Inggris, dan ini tadi yang kami sampaikan di awal ada perbedaan untuk tahun ini direncanakan untuk dosen pengujinya 2 orang, gitu, 2 orang. Dengan 3 tahap pelaksanaan, seperti yang sudah kami sampaikan di awal tadi. Untuk dokumen-dokumen selama kompre, sama dengan tahun sebelumnya. Yang pertama, tanda terima berkas, kemudian untuk pembimbing harus mengisi surat persetujuan maju ujian kompre untuk mahasiswanya sebagai syarat maju kompre, kemudian ada form nilai, kemudian form rekap nilai dari para penguji, kemudian lembar bebas revisi ujian komprenya untuk daftar yudisium. Kemudian kalau Semhas karena dihadiri oleh ini kompre ya, maaf ya. Kemudian biasanya mahasiswa akan meminta lembar monitoring konsultasi untuk pembimbing ya. Jadi uraian bimbingan tiap minggunya. Jadi pembimbing mohon bantuan untuk bisa memberi tanda tangan dan mengecek ya sebagai prasyarat untuk yudisium gitu ya. Kemudian untuk penguji tanda terima berkas, kemudian daftar revisi ya, daftar revisi sama seperti Sempro, mohon untuk kolom solusi revisi sebisa mungkin bisa diisi Bapak Ibu ya, revisinya apa, kemudian solusinya bagaimana seperti itu. Kemudian lembar pertanyaannya untuk penguji 1 ada tambahan dari Sempro tadi. Jadi penguji 1 ketambahan hasil dan pembahasan alias bab 4 bab 4 nanti menjadi job desk penguji 1. Kemudian untuk penguji 2 ketambahan abstrak ya, abstrak. Kalau Sempro tadi ringkasan itu di penguji 1 ya.
Untuk skripsi abstraknya di penguji 2. Untuk standar nilai minimalnya masih sama, Bapak Ibu, harus 66 lebih untuk bisa lulus. Kemudian terkait revisi Bapak Ibu ya, ini secara ketentuan sama dengan sebelumnya, yakni diberi waktu 10 hari kerja setelah kompre. Dan pemantauan revisi itu di bawah supervisi dosen pembimbing, dengan tetap mempertimbangkan masukan-masukan dari penguji, sebagaimana yang tercantum dalam form daftar revisi. Jadi secara teknis biasanya setelah selesai kompre dan di hari itu nilai lengkap seperti itu Bapak Ibu dari pembimbing maupun penguji, maka di siangnya panitia akan mengumumkan rekom kelulusan. Kalau lulus, nanti kami langsung membagikan form revisi dari penguji, sehingga mahasiswa bisa langsung nyicil revisinya. Seperti itu. Kemudian revisi dinyatakan selesai jika pembimbing sudah bersedia untuk mengisi lembar bebas revisi untuk kompre, gitu ya. Dan biasanya ini yang akan dibutuhkan untuk daftar yudisium. Berikutnya terkait dengan topik, Bapak Ibu, untuk bab ini atau topik ini tidak ada perbedaan mendasar dibandingkan tahun yang lalu. Jadi topiknya harus sesuai dengan bidang keilmuan di TOE, otomotif dan elektronik. Kemudian aktual, terapan, dan mengandung unsur kebaruan. Yang ketiga harus bebas plagiasi. Jadi mahasiswa di samping wajib mengisi surat pernyataan bermaterai ya untuk bebas plagiasi di bagian awal skripsi nantinya. Juga nanti di bagian lampiran harus menyertakan cek plagiasi dengan maksimal similaritasnya 20%. Untuk penyusunannya wajib mengacu pada buku panduan skripsi TOE terbaru. Kemudian untuk program-program seperti MBKM, kemudian magang kewirausahaan, dan seterusnya bisa dipertimbangkan menjadi salah satu materi skripsi bila sesuai dengan kompetensi di bidang studi atau di prodi kita. Kemudian ini terkait dengan luaran Bapak Ibu ya, ada perbedaan sedikit dibandingkan tahun yang lalu. Jadi untuk di TOE, luaran wajib skripsi itu bisa memilih salah satu dari 3 opsi ini. Yang pertama adalah mahasiswa wajib untuk membuat artikel ilmiah, minimal ber-ISSN, jadi jurnal nasional aja. Jadi belum masuk Sinta tidak masalah, yang penting jurnal nasional biasa, sudah ada ISSN-nya, dan minimal harus accepted, Bapak Ibu. Jadi minimal harus accepted, itu opsi pertama. Opsi kedua, boleh hanya submit aja, ya mahasiswanya boleh hanya submit saja, tetapi harus ditambah dengan hak cipta. Nah, perbedaannya dengan tahun yang lalu adalah untuk tahun ini hak ciptanya harus selain karya tulis. Kalau tahun lalu hak ciptanya masih boleh karya tulis. Nah, untuk tahun ini kami di Prodi coba ya, selain karya tulis gitu. Jadi ini opsi kedua, boleh hanya submit saja, tapi harus ditambahi dengan hak cipta, selain karya tulis. Terus opsi yang terakhir, mahasiswa menjadi anggota dalam paten atau paten sederhana yang sudah berstatus terdaftar. Baik, ini adalah luaran wajib. Kemudian di luaran, nah di luaran wajib tadi kan ada 2 opsi Bapak Ibu ya. Ada artikel ilmiah, itu nanti ketentuannya adalah penulis pertamanya mahasiswa, kemudian dosen sebagai koresponden autor ya, gitu ya. Jadi untuk HKI, hak cipta, hak kekayaan intelektualnya, dosen pembimbingnya adalah pengusul pertama dan mahasiswanya adalah pengusul kedua.
Kemudian luaran tambahan, Bapak Ibu ini juga bisa memilih salah satu. Perbedaan dengan tahun yang lalu adalah di tahun ini boleh memilih luaran tambahan berupa poster nggih, ukuran A0 gitu ya. Jadi dibawa ketika nanti kompre gitu. Seperti itu. Terus kalau misalkan ada skripsi mahasiswa yang bekerja sama dengan mitra, misalkan industri, UMKM, maka nanti prototipenya diserahkan ke pihak luar yang dibuktikan dengan implementation agreement ya, yang biasanya nanti ada formnya ditandatangani oleh Wadir 4 dan mitra. Ini terkait luaran tambahan. Kemudian kami sampaikan Bapak Ibu untuk ini closing ya. Jadi ada beberapa hal yang baru ya di buku panduan. Tentu buku panduan yang tahun ini ada sekitar 60 halaman. Jadi mohon maaf tidak bisa kami bedah satu persatu. Cuma ini kami cuplik aja beberapa yang perlu untuk diketahui bersama. Yang pertama untuk proposal skripsi Bapak Ibu, jumlah halamannya maksimal nggih, maksimal 15. Dari bab 1 sampai bab 3. Terus skripsinya ya, skripsi total nggih, minimal 40 halaman. Bab 1 sampai bab 5. Jadi di luar lampiran, di luar daftar pustaka, di luar yang depan-depan itu nggih, kata pengantar, daftar isi dan lain-lain. Jadi minimal 40. Kemudian poin ketiga, ini sering terlewatkan Bapak Ibu nggih. Jadi mahasiswa diwajibkan untuk mensitasi minimal 1 saja. Ya, karya ilmiah dari Civitas Academica TOE ya. Boleh dosen, boleh mahasiswa, 1 saja. Dan nanti dituliskan di subbab penelitian terdahulu ya. Jadi ini pengalaman kami pas ketika nguji banyak sekali mahasiswa yang terlewatkan ini padahal di panduan sudah tertulis. Jadi ini dalam rangka nanti dalam proses akreditasi Bapak Ibu biasanya ditanyakan oleh asesor gitu ya, citasi karya ilmiah di TOE gitu ya. Jadi seperti itu. Yang keempat, ini yang baru juga Bapak Ibu, sebelum-sebelumnya tidak diatur, tapi tahun ini kita atur terkait jumlah reference atau daftar pustaka. Minimal 15 Bapak Ibu. Dan harus mutakhir gitu ya, maksimal terbit 7 tahun terakhir. Kecuali buku teori. Oke, jadi mohon bantuan Bapak Ibu untuk bisa mengecek nanti tulisan dari mahasiswa bimbingannya agar skripsinya lebih berkualitas, maka daftar pustakanya minimal harus 15 dan terbit 7 tahun terakhir. Berikutnya untuk gaya penulisan daftar pustaka ini juga ada perubahan yang tahun lalu pakai apa style gitu kan. Untuk tahun ini kami ubah ke Institute of Electrical and Electronic Engineers gitu ya. Untuk detail cara penulisannya dan seterusnya ini nanti ada di buku panduan Bapak Ibu. Jadi sebelum-sebelumnya pakai apa, tahun ini kita ganti ke sini gitu ya. Kemudian yang berikutnya cek plagiasi tadi ya, 20% maksimal. Untuk ketentuan-ketentuan yang lain bisa dilihat nanti di buku panduan skripsi. Dan insya Allah nanti kami juga akan kirimkan buku panduannya berupa soft copy ke Bapak Ibu juga ya. Jadi nanti sebagai dasar ketika dalam proses pembimbingan. Gitu ya. Kemarin ketika sosialisasi juga sudah kami tekankan ke mahasiswa agar dalam proses penulisan itu mengacu kepada panduan sehingga ketika menghadap Bapak Ibu sudah tidak lagi membahas tata tulis, tapi lebih banyak ke konten gitu. Baik Bapak Ibu, cukup sekian sosialisasinya. Kami ucapkan terima kasih. Monggo kalau misalkan ada pertanyaan, kami kembalikan ke Bu Nika. Monggo. Baik, terima kasih Pak Hanif atas
penjelasannya. Berikutnya adalah sesi tanya jawab dan diskusi. Monggo dari Bapak Ibu sekalian, jika ada pertanyaan terkait dengan panduan skripsi yang terbaru, monggo silahkan bertanya. Kalau nggak salah di kolom chat juga sudah ada 2 pertanyaan nggih Pak Hanif nggih. Oh, iya. Ya dari Pak Fatpur, untuk plagiasi pembimbing tidak memiliki akun Turnitin, mungkin perlu pencerahan ya, karena tadi kan di tahun ini memang ada persyaratan untuk senioritas 20%. Nah, untuk mengetahui itu bagaimana? Terus yang kedua dari Pak Muhib, ujian komprehensif usul agar luaran penelitian yang dijanjikan sudah bisa dipenuhi. Baik, dari Pak Muhib juga, daftar pustaka 7 tahun terakhir bagaimana terkait kendaraan bermotor yang menjadi objek kajian, juga edisi mobil atau sepeda motor buatan 7 tahun terakhir. Mungkin dari Pak Asrori ataupun dari Pak Hanif bisa memberikan penjelasan, monggo. Nggih, Monggo, eh, Pak Asrori. pertanyaan pertama Pak Fatkur, terima kasih. Berkaitan dengan Turnitin ya, kita mencoba memang memberikan secara formal di panduan, karena kemarin hanya coba-coba. Nah, rencana ke depan secara teknis begini Bapak Ibu sekalian, jadi sebenarnya dari akun Polinema itu sudah ada, cuma masih terdistribusi di P3M dan koordinator jurusan. Nanti dari kita saya coba untuk mintakan akunnya itu. Jadi nanti di-handle oleh panitia, karena itu nanti hubungannya dengan cek-cek terakhir gitu ya. Tapi pengalaman tahun kemarin mahasiswa itu sudah cepat. Biasanya setiap kali kita kasih pengumuman itu anak-anak sudah langsung cek gitu ya. Biasanya kan berbayar. Cuma ya kadang-kadang namanya cek itu kan ya perlu dari pihak kita juga. Tapi rata-rata kemarin kalau saya cek pribadi ya hampir sama dengan apa yang dicekkan oleh mahasiswa itu. Tapi itu tidak perlu jadi risau Bapak Ibu sekalian. Rencana kita nanti itu langsung dihandle oleh panitia. Kalaupun nanti akun itu nggak ada dari Polinema misalkan nggak ada, ya kita anggarkan lah itu murah untuk 100 cek Turnitin itu 100 itu hanya sekitar 80.000 atau berapa itu kemarin saya beli itu murah itu. Nah, rencana itu nanti Pak Hanif mungkin Budiah juga perlu kita pertimbangkan. Kalau perlu nanti hasil cek Turnitin itu secara resmi, itu selain lampiran dari mereka, itu secara resmi itu ada lembar, dibalik dari lembar cek plagiasi itu adalah hasil cek plagiasi dari versi kita, dari kepanitiaan. Kalau di UB itu gampang, itu biasanya cek Turnitin itu masuknya di perpus. Jadi mahasiswa sebelum lulus itu harus ngecekkan di perpus, nanti perpus akan mengeluarkan sertifikat. Nah itu yang diajukan diberikan ke admin. Nah kita itu belum model seperti itu, ya kita awali saja dari internal. Ya coba nanti untuk berkaitan dengan cek Turnitin kita fasilitasi ya. Mungkin tidak ke pembimbing ya, itu karena urusannya adalah konten, urusannya dengan formalitas dari tulisan mereka. Jadi nanti yang menghandle adalah panitia. Terus berkaitan dengan ini Bapak Ibu mungkin belum juga ditanyakan, mungkin sedikit saya informasikan, itu penguji itu ada 2. Nah kemarin dari beberapa yang dari prodi TMPB itu juga menanyakan kenapa nggak ada yang 3. Nah ini masih kita pertimbangkan, artinya pada saat pelaksanaan kompre itu 2, cuma yang pembimbing penguji 3 itu seperti biasa adalah ngecek abstrak. Mohon maaf Bapak Ibu,
pembimbing itu yang penguji yang ada di Remun, kita ngomong masalah Remun yang aturan kemarin, itu yang tertulis itu sampai penguji 2. Nah, yang penguji 3 itu tidak masuk begitu. Tadi kemarin sempat ditanyakan yang ditanyakan oleh Pak Aris. Nah, tapi yang berkaitan dengan PAK dan seterusnya, itu kita harus bisa mengakomodir teman-teman dari MKU. Nah, artinya apa? Kemarin itu kan yang abstrak itu hanya teman-teman dari bahasa Inggris. Ya, nanti coba, ini masih belum kita ini, ya kita coba harapkan teman-teman MKU itu ya bisa nanti dalam penguji 3 yang berkaitan dengan abstrak. Nah, itu nanti bisa ditambahi dengan tugas untuk menguji Turnitinnya tadi. Ya, rencana nanti coba kita arahkan ke situ. Sehingga yang penguji 3 itu bisa jadi ada di dalam lembar pengesahan, tapi dalam pelaksanaan kompre penguji 3 tidak ikut, tapi masuk tertulis di lembar pengesahan. Yaitu untuk mengakomodir dari teman-teman yang ada dari MKU. Tapi ini terus terang perlu kita koordinasikan dengan terutama yang D4 yang dari TMPP. Ya, seperti itu. Jadi di lembar pengesahan seperti yang tertera di slide itu kemungkinan saya masih harapan saya penguji 3 itu tetap ada. Ya, tetap ada di lembar pengesahan. Meskipun di dalam kompre itu nanti enggak ikut ya, enggak ikut dalam pelaksanaan kompre. Jadi fungsinya adalah untuk pengecekan abstrak, terus kemudian juga pengecekan Turnitin. Mungkin itu salah satu tugas dari penguji 3. Sehingga nanti penguji 3 ini kalau kemarin-kemarin hanya terdistribusi bagi teman-teman yang bahasa Inggris, mungkin nanti ya teman-teman yang MKU itu bisa kita libatkan untuk menjadi penguji 3. Begitu Bapak Ibu sekalian. Terus yang kedua mungkin sedikit saya tambahkan juga, kita yang dari Prodi TOE di semester 8 ini ada satu mata kuliah metode penelitian dan proposal. Nah, ingat Bapak Ibu, proposal itu khusus yang di TOE itu berdiri sendiri. Nah, kalau yang di TMPP itu include dalam skripsinya. Kalau kita itu berdiri sendiri. Salah satu keuntungannya apa? Salah satu keuntungannya karena proposal ini berdiri sendiri di semester 8, maka anak-anak ini mau nggak mau ya wajib harus proposal supaya nilai di semester 8 itu ada untuk nilai proposal. Karena waktu UTS itu harus muncul. Sehingga harapannya nanti pada bulan Januari ya setidak-tidaknya 100% mahasiswa itu sudah proposal. Diingatkan mereka bahwa proposal itu masuk mata kuliah. Nah, itu yang perlu ditekankan kepada mahasiswa. Dan salah satu keuntungan itu kalau mereka itu sudah proposal, ya setidak-tidaknya harapannya nanti dalam sampai akhir semester mereka sudah bisa semhas, bisa kompre, sehingga target kita kelulusan 100% itu bisa cepat terpenuhi. Begitu Bapak Ibu mungkin yang bisa saya sampaikan. Monggo dilanjut. Baik, terima kasih Pak Asrori. Pak Haris resen, monggo Pak Haris mungkin ada yang ingin disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini mohon izin ada beberapa pertanyaan. Mudah-mudahan bisa menguatkan apa yang sudah kita diskusikan dari sosialisasinya D4 dan juga yang ini. Tadi perihal dosen pembimbing yang disebutkan Pak Hanif, ada yang dari basisnya dari jurusan teknik mesin dan ada yang dari luar
teknik mesin. Nah, ini mungkin salah satu contohnya adalah saya. Mungkin begitu ya. Karena kalau dilihat dari home base saat ini saya bukan di teknik mesin, tapi sudah di teknik kimia. Terima kasih atas apresiasinya, atas amanat yang diberikan ke saya. Meskipun bukan berada di home base teknik mesin. Kemudian beberapa unek-unek ya. Yang pertama mengenai hasil cek plagiasi tadi. Tadi kalau tidak salah dengar itu perlu dicantumkan pada laporan. Kalau hasil cek plagiasi itu dicantumkan di laporan, berarti jumlah halaman pada laporan skripsi akan meningkat menjadi 2 kali lipatnya. Misalnya tadi diberi batasan 40, berarti paling tidak kan akan menjadi 80 itu, begitu ya. Atau mungkin ada strategi tersendiri yang itu cukup dalam bentuk soft copy-nya yang disimpan panitia, tapi terus kemudian berupa pernyataannya saja bahwa memang sudah lolos cek plagiasi sehingga tidak perlu menjadi 2 kali lipatnya. Karena di mahasiswa itu kan perlu untuk melakukan penjilitan sebanyak berapa itu? 3 atau 4 ya? Itu ya. Kemudian ya, yang kedua terima kasih atas underline-nya bahwa penguji perlu mengikuti aturan yang berlaku, tapi saya rasa yang perlu untuk mengikuti aturan yang berlaku itu bukan hanya penguji, tapi pembimbing juga ya. Pembimbing juga. Jadi kiranya itu perlu generalisasi, bukan hanya penguji. Ya, pembimbing ya mungkin ini juga menjadi catatan juga. Mungkin berkaca pada pengalaman kita bersama bahwa ada penguji yang revisinya itu tidak selesai-selesai begitu. Tapi pembimbing mungkin juga ada yang seperti itu, mungkin ya. Nah, sehingga itu perlu generalisasi, bukan hanya penguji tapi juga pembimbing. Kemudian yang ketiga, kiranya untuk batas revisi, bagaimana kalau kita sebut saja tanggal berakhirnya revisi itu di tanggal berapa? Jadi majunya tanggal berapa, nanti selesainya di tanggal berapa. Nah, itu akan jauh lebih memberikan faktor pendorong. Ya. Kemudian terkait dengan Semhas, ya ini sebagai wacana dan juga mudah-mudahan Ibu Bapak setuju bahwa seringkali mahasiswa saat Semhas itu bertanya kepada pembimbingnya, Pak nanti perlu enggak bawa konsumsi begitu. Bagi saya pribadi itu menjadi hal yang mengganggu. Ya, meskipun itu hanya berupa kue atau gitu. Ya. Jadi seandainya kita bisa bersepakat bagaimana kalau ya mahasiswa itu tidak perlulah untuk bawa konsumsi saat melakukan Semhas itu. Ya, jadi ini juga bisa meningkatkan independensi kita. Ya, apalagi zamannya viral-viral begini ya. Ya, yang tingkatannya es teh saja sudah sampai kayak gitu, apalagi nanti yang kayak gini. Ya, jadi itu bisa disalahpahami di mahasiswa yang lain juga ya, meskipun mungkin nanti hanya snack gitu aja ya. Jadi seandainya bisa kita sepakati, tidak perlulah untuk bawa konsumsi seperti itu. Kemudian ya tadi dari daftar yang diberikan, terima kasih sudah ada banyak daftar yang kemudian mungkin jauh lebih mudah bagi pembimbing itu kalau nanti mahasiswa dimintakan buatkan checklist begitu pada halaman pertama sehingga kita bisa ngecek bersama-sama apakah request dari panitia itu sudah terpenuhi atau belum.
ya, termasuk misalnya daftar pustaka, ya. Oh ya, daftar pustaka yang 15 itu kalau misalnya ada sitasi dari buku atau internet, itu masuk dalam kategori 15 itu atau bukan ya? Ya, atau ya, kalau misalnya masuk berarti kan ada kemungkinan tidak akan melakukan sitasi artikel sama sekali, begitu ya. Atau mungkin perlu ada penegasan 15 itu khusus untuk yang artikel saja, gitu. Kemudian mengenai sitasi pada skripsi yang tadi ada menyebut satu minimum ada satu, ya mungkin itu juga bisa di endorse begitu pada artikel ya sebagai luaran wajib juga mahasiswa perlu ada sitasi yang dari dosen polinema ya. Kemudian ya untuk masih sitasi ya. Di sitasi tadi diarahkan untuk bisa menggunakan IEEE. Nah, itu penggunaannya kita kan bisa generate dari Word-nya atau bakal kita gunakan citasi manager. Ya. Karena kalau kita gunakan versi Word, biasanya masih ada kesulitan untuk melakukan perubahan-perubahan. Misalnya diubah ke versi jurnal atau artikel gitu, kemudian nanti di artikel yang mau disubmit itu ada perbedaan model sitasi, nah itu ada kesulitan. Tapi kalau pakai citasi manager biasanya lebih mudah. Pak Haris, kepanjangan Pak. Kalau menurut saya ditulis saja Pak. Ini kan waktu kita terbatas. Mohon maaf, ini nanti bisa jam 12 Pak Haris. Jadi ditulis saja karena yang disampaikan Pak Haris ini secara oral saya aja tidak bisa nyatet ini Pak. Mohon maaf, gitu aja Pak. Oke, monggo, oke, terima kasih. Oke, Tapi menarik ya. Silakan Pak Haris. Oke, terima kasih Pak Aswari. Kemudian mengenai pembimbing kedua ya, mengenai ini ya, yang teman-teman dari bahasa Inggris. Ya, kemarin saya buka aja wacananya, memang masih masih jadi wacana apakah jadi pembimbing kedua. Karena kalau jadi pembimbing itu memang bisa menguatkan bidang keilmuan atau masuk di penguji. Ya, seperti yang sudah diposting teman-teman kemarin, bahwa di poin Raymond itu yang bisa masuk adalah penguji 1, penguji 2, penguji 3 itu hanya sebagai bukan hanya ya. Penguji 3 itu adalah penguji untuk yang bahasa Inggris dan poinnya kalau dibandingkan penguji 1 dan 2 itu relatif berbeda. Itu. Kemudian mengenai MKU, nah tadi mungkin maksudnya MKU itu khusus yang bahasa Inggris Indonesia begitu ya, karena agama dan KWN mungkin jangan masuk MKU. Ya. Ya. Udah itu saja ya, mudah-mudahan bisa kita jadikan bahan diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masukannya banyak, mudah-mudahan dicatat ya Mbak Nike ya. Jadi semuanya masukan dari Pak Haris ya. Jadi yang saya tangkap Turnitin oke, jadi teknisnya Turnitin itu tidak dilampirkan gitu ya. Jadi nanti dari kepanitiaan itu yang mengeluarkan sertifikat. Ya itu yang jadi mengeluarkan sertifikat dari pengecekan cek plagiasi. Jadi formatnya standar. Mungkin di panduan itu belum muncul ya, nanti bisa kita tambahkan lah untuk sertifikat bebas plagiasi atau similaritas itu. Begitu Pak Haris ya. Jadi memang benar kalau misalkan dilampirkan itu ya sejumlah dari skripsinya itu. Yang lain saya pikir itu masukan bisa kita pertimbangkan seperti daftar pustaka itu secara teknis itu bisa kita sosialisasikanlah ke mahasiswa ketika kita bimbing ke mahasiswa. Terus berkaitan dengan ini Pak Haris, berkaitan daftar pustaka itu ya itu memang tertulis seperti itu, tapi bagi pembimbing biasanya
Itu kalau sudah ngomong WWWW itu mesti banyak dicoreti gitu kan. Ya biasanya yang dimaksudkan dari itu ya dari jurnal sama dari buku. Nah, itu yang enggak perlu kita tuliskan di buku panduan secara detail, tapi dalam pembimbingan itu yang disampaikan oleh Pak Aris tadi bisa kita jadikan bahan masukan pada saat pembimbingan. Begitu Bapak Ibu, monggo yang lain mungkin. Mungkin Pak, saya bertanya itu di chat, mohon bisa ditanggapi. Terima kasih. Ya, Oke, Pak. pertanyaan dari Pak Nur Hadi di chat ada 4 mahasiswa tahun lalu pakai panduan tahun lalu atau yang terbaru. Oke. Lalu yang kedua, luaran tambahan sifatnya harus atau tidak harus. Dan yang ketiga, apa dasarnya penguji komplain hanya 2? Oh, tadi sudah dijawab ya Pak untuk yang pertanyaan nomor 3. Lalu yang pertanyaan nomor 4, mahasiswa harus presentasi bahasa Inggris, tetapi tidak ada materi penilaian bahasa Inggris. Itu bagaimana? Monggo Pak. Ya baik, nomor 1 nggih Pak Nur. Jadi yang jadi ketika mahasiswa ngikuti skripsi, itu aturannya ngikuti yang terbaru Pak Nur. Ya, jadi panduannya adalah ngikuti yang terbaru. Jadi itu termasuk aturan-aturan juga harus ngikuti yang terbaru. Nah, begitu ya, supaya nanti tidak simpang siur. Itu. Terus kemudian luaran tambahan apa sifatnya harus wajib, namanya tambahan. Saya yakin gini, yang berkaitan dengan tambahan itu harus ada, ya. Salah satunya dari 8 poin itu. Dan saya pikir itu tidak menjadi kesulitan kalaupun karena luaran tambahan itu kalaupun dalam bentuk hanya meneliti saja bisa memilih poster Pak Nur. Ya, poster. Syukur-syukur posternya nanti kita berikan jangan hanya print terus kertas terus digulung gitu enggak. Kalau bisa nanti bisa apa ono tempelane terus iso ditempel nang lab kan tambah apik kan gitu kan. Nah itu. Lebih kurang. Ya, terus berkaitan tadi Bapak Ibu mungkin belum ada yang nanyakan maksudnya hak cipta di luar karya tulis itu gimana. Jadi seperti yang di PDKM itu ketika kita disuruh untuk hak cipta, biasanya masih di dalam kurung kecuali karya tulis. Nah itu maksudnya gini, sebenarnya hak cipta itu gampang Bapak Ibu. Karya tulis dari skripsi itu bisa langsung diajukan menjadi hak cipta. Tapi kan eman, karena dari beberapa mahasiswa kita, itu ada yang dalam bentuk luaran tambahan yang 8 tadi, misalkan prototype. Syukur-syukur kalau prototype, dosen pembimbingnya agak kreatif mau ngedraft, jadi paten sederhana, terus mahasiswa dijadikan anggota, itu sudah tidak perlu jurnal. Dan itu kalau prototype. Nah, yang poin 2 sampai 7 tambahan itu berupa media pembelajaran, desain, modeling, simulasi, software, SOP, itu bisa diciptakan Bapak Ibu. Jadi kalau mahasiswa misalkan ada coding komputer tentang apa gitu, itu 2 lembar codingnya itu bisa dihak ciptakan. Nah, simulasi juga bisa hak ciptakan. Jadi saya pikir yang berkaitan dengan hak cipta selain dari karya tulis itu dengan adanya luaran tambahan itu lebih gampang lagi. Kalau dasarnya penguji Pak Nur itu sempat ramai juga di TMPP kemarin, salah satu jawabannya itu ya itu tadi ternyata berkaitan dengan remun itu yang dibahas kebetulan ya menemukan itu adalah 1-2. Terus kemudian kalau pertimbangannya hanya kemarin itu kan dasarnya adalah bahasa Inggris. Oke, tetap kita masukkan di bahasa Inggris, kemampuan komunikasi itu masuk di job disk-nya penguji 1 kalau nggak salah ya. Yang termasuk bahasa Inggris itu masuk job disk-nya di kemampuan berkomunikasi. Itu salah satu bagiannya pada saat presentasi menggunakan bahasa Inggris, itu job disk-nya dari penguji 1. Ya, itu yang berkaitannya dengan, terus kemudian bisa jadi
kita itu sekarang kan juga jumlah dosen itu juga ya lumayan tambah, artinya distribusi untuk membimbing ataupun menguji itu juga semakin banyak. Terus kemudian pertimbangan juga adalah efektivitas. Nah, kita harapannya adalah karena penguji 3 kemarin misalkan yang lain, kita tadi waktunya berapa Pak Hanif? 90 menit ya Pak Hanif? Kalau kemarin-kemarin itu kayaknya Nggih, 90. tetap ya, jadi tetap ya kemarin itu 3 penguji 90 90 menit itu rasanya kurang. Akhirnya coba kita tambahkan kita tetap pengujinya 2, waktunya tetap 90 menit. Nah, yang berkaitan dengan tadi yang dosen MKU supaya tetap tercover itu ya nanti di lembar pengesahan dari pembimbing tetap ada tertulis nama penguji 3. Meskipun di dalam pelaksanaannya pada saat ujian kompre itu hanya penguji 1 dan 2. Begitu Pak Nur? Ya sedikit boleh kalau boleh menanggapi yang terkait dengan pertanyaan nomor 1. Ini karena ya bimbingan saya masih ada juga yang tahun lalu belum selesai. Ketika mahasiswa tahun lama itu harus mengikuti panduan tahun baru, apakah itu nanti tidak memberatkan mahasiswa ya? Karena panduan ini kan akan terus dinamis. Sehingga ketika misalnya mahasiswa 2024 harusnya lulus 2024 pakai panduan mahasiswa tahun 2023 pakai panduan 2023, kemudian karena belum lulus dia harus merubah panduan 2024. Bisa jadi nanti tahun 2025 itu juga akan ada perubahan-perubahan lagi, sehingga mahasiswa tersebut juga harus merubah lagi. Nah, apakah tidak dipakai seperti sistem SPP itu? Jadi dia mengikuti panduan pada saat dia melaksanakan skripsi. Itu yang saya garis bawahi, Pak. Terima kasih. Ya itu tergantung kesepakatan kita bersama. Kadang kan waktu nguji itu kan tidak semuanya penguji itu tahu bahwa ini angkatan tahun lama, kecuali kalau di pembukaan gitu kan. Ya, artinya gini Pak Nur. Jadi kalau kita ngikuti panduan yang lama, terus kemudian panduan yang baru, misalkan ada ketentuan nanti rencananya ada sertifikat plagiasi. Nanti kalau kita terapkan tetap yang ikuti lama, jangan-jangan diprotes. Pak, yang lama nggak ada ini aturan plagiasi. Repot juga nanti. Nah, kalau yang berkaitan dengan tata tulis, saya pikir enggak begitu signifikan Pak Nur. Kan hanya lebih mudah. Misalkan jadi triple E itu lebih mudah. Karena hanya angka-angka saja, misalkan seperti itu Pak Nur. Kalau yang lain kan enggak ada yang signifikan toh yang berubah. Yang kaitannya dengan panduan. Ya, oke, nggak apa-apa. Kalau memang seperti itu ya nanti saya mengikuti. Cuman kan namanya panduan ini kan akan terus dinamis kan begitu ya. Bisa jadi mahasiswa tahun kemarin itu akan lulus 2-3 tahun lagi bisa jadi. Sehingga dia akan banyak berubah bisa jadi. Tapi nggak apa-apa kalau memang itu sudah menjadi kesepakatan kita ya. Iya, Pak Nur. Terus ini mungkin Mbak Dia juga ikut di sini, mungkin nanti coba kita koordinasikan dengan yang admin TMPP, lembar pengesahan itu dibuat standar. Jadi jangan mahasiswa yang ngeprint, tapi itu dari admin yang itu nanti belakangnya ada embossnya itu. Jadi susunannya itu sudah sudah terstandar ya. Jadi fontnya, jarak-jaraknya dan seterusnya. Sepertinya yang TMPP sudah diberlakukan mulai kemarin. Itu yang kita yang TOE kayaknya masih lembar pengesahannya itu banyak yang tidak sama. Termasuk itu Pak Nur, lembar pengesahan itu kalau nggak sadar itu masih tertulis D4 Pak Nur. Padahal kita sudah rubah jadi sarjana terapan. Ya, kalau panduan yang lama itu mungkin masih D4. Jadi
termasuk itu. Jadi kita ikuti saja untuk mengikuti yang panduan terbaru. Ya begitu Pak Nur ya. Oke. Terus lagi Bapak Ibu saya tekankan ya kita sudah paham lah yang kaitannya dengan tulis menulis. Jadi Bapak Ibu saya mohon bantuannya sekali ya kita komitmen bareng ya. Jadi penulis pertama mahasiswa gitu ya. Penulis kedua itu adalah dosen. Nah, penulis kedua itu dikasih bintang Bapak Ibu. Artinya itu koresponden. Nah, kalau nanti Bapak Ibu gunakan untuk PAK, koresponden itu nilainya 50-50. Jadi dengan penulis pertama itu nilainya 50%. Nah, begini Bapak Ibu, salah satu mungkin bukan bermaksud saya mengajari. Jadi kalau Bapak Ibu pengen bahwa tulisannya mahasiswa itu supaya bagus, terus bisa ditingkatkan menjadi artikel internasional, mahasiswa yang penting luarannya terpenuhi sudah. Kalau ada 2 rumusan, 3 rumusan masalah, atau mungkin ada beberapa grafik-grafik yang banyak, disuruh nulis 6-7 halaman aja, diterbitkan jurnal ber-ISSN, cukup. Yang penting mereka sudah terpenuhi. Nah, nanti masalah tambahan yang lain, misalkan Bapak Ibu pengen memoles artikel itu jadi jurnal internasional, terus nama pertama Bapak Ibu, terus nama kedua mahasiswa, monggo silakan. Yang penting jangan sampai kita menghambat. Gampang Bapak Ibu, jadi jurnal ISSN itu ada kemarin mahasiswa mesti saya sosialisasikan, bahkan kirim sekarang 3 hari lagi terbit itu juga ada. Ya, jadi yang ISSN itu cukup gampang lah, istilahnya seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi pada mahasiswa bahwa gara-gara nulis jurnalnya terus kemudian ini enggak lulus gitu, jangan sampai seperti itu. Tapi saya yakin dengan pengalaman kemarin kita sudah target 89% lulus ya, dengan jumlah mahasiswa yang lebih sedikit dari tahun kemarin, terus jumlah pembimbingnya lebih banyak, ya targetnya bisa 100% lah Bapak Ibu sekalian. Ya begitu Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Pak So mungkin? Monggo, Pak So mungkin mau tanya? Enggak, udah. Oh, sampun. Baik, mungkin apakah sudah terjawab semua? Atau masih adakah yang mau ditanyakan lagi terkait dengan sosialisasi skripsi hari ini? Untuk pembimbing dikasih soft copy ya, panduan ya. Apa sudah di-share? Sudah di sana Mbak Nika? Oh, sudah ya? Kalau untuk panduannya belum, Pak. Belum di-share memang. Belum di-share panduan. Artinya akan dikasih kan ya? Nggih. Oh ya, kasih. Nanti kalau sudah direvisi panduannya, sudah. Ya, Baik, monggo Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan lagi. Apa yang melalui apa? Pripun Pak, apakah sudah cukup? Oh ya, ya yang berkaitan dengan AI tadi Bapak Ibu. Jadi boleh Bapak Ibu misalkan ada proyek pengabdian, terus kemudian melibatkan mahasiswa atau proyek penelitian melibatkan mahasiswa dan itu bermitra, itu sangat kami harapkan dari Prodi itu ada implementasi agreement-nya itu. Ya, jadi itu sebagai luaran tambahan ya, selain dari 8 itu kalau sudah ada AI itu ya wis tambah lebih bagus lagi Bapak Ibu. Jadi untuk IA ya, IA itu bagus, jadi kalau bisa seperti itu. Nah, mungkin ya ini masih wacana, mohon maaf Pak Muhib sebentar, mungkin wacana karena ada aturan terbaru yang berkaitan dengan luaran lain-lain dan seterusnya, itu nanti ke depannya bisa jadi bahwa skripsi luaran tugas akhir mahasiswa tidak seperti ini skripsi, tapi bisa juga dalam bentuk
project report gitu ya. Tapi terus terang ya ini masih kita tunggu dulu dari institusi bagaimana teknis untuk kedepannya. Tapi kalau ini bisa dilaksanakan itu lebih bagus lagi. Ya begitu Pak Muhib tadi, Hendra. Angkat tangan. Ya, Pak, izin saya tanya satu aja. Jadi skripsi itu ada unsur kebaharuan gitu Pak ya. Lalu kemudian saya sebenarnya sudah nulis di chat gitu. Tapi mungkin Mbak Nike lupa. Daftar pustaka 7 tahun terakhir. Maka menurut saya perlu juga disampaikan tentang objek kajiannya Pak. Jadi mobilnya itu misalnya atau sepeda motor itu harus edisi tahun berapa minimal gitu ya. Karena saya pernah bimbing, mahasiswa bimbingan saya itu ambil Isuzu Panther tahun 97 Pak. Dan agak sulit memang ketika kemudian kebaharuannya di mana, paling ya bahan bakar dan seterusnya, itu aja Pak Asrori. Nah mungkin saja pada kesempatan ini perlukah kemudian edisi mobil atau sepeda motor itu edisi tahun berapa terakhir. Itu aja Pak Asrori. Mohon maaf, terima kasih. Terima kasih Pak Muhib. Ini kan panduan sifatnya universal dan normatif Pak Muhib. Jadi kalau berkaitan dengan teknis saya serahkan pada pembimbingnya masing-masing. Dalam arti kata novelty atau kebaruan pun itu terus terang saya nggak berani untuk lebih detail lagi gitu ya. Kalau levelnya D4 aja gitu ya. Itu normatif gitu ya, normatif. Kalau novelty kebaruan itu baru di underline kalau Pak Nur sekolah S3 itu benar-benar. Nah, tapi normatifnya seperti itu, namanya skripsi seperti itu Pak Muhib. Jadi monggo dari pembimbingnya sekiranya ini dirasa ya kan bisa ngukur kadarnya Pak Muhib. Jadi ya bisa dipoles-poles lah. Kalau nanti saya detailkan tambah menyusahkan nanti. Begitu Pak Muhib. Ya. Monggo saya serahkan. Ya. Yeah. Jadi mohon maaf Pak. Jadi ketika kemudian kami sudah bimbing seperti itu, lalu kemudian dosen pengujinya mengambil data atau hasil terbaru. Lalu jawabannya, ini tidak seperti ini harus begini. Padahal ini mobil sudah dipakai 27 tahun, gitu, misalnya seperti itu. Itu Pak. Itu susah untuk menjawabnya Pak Muhib. Jadi betul, ya. Susah. Mudah-mudahan yang begitu itu jarang-jarang saja Pak Muhib. Masalahnya nanti kalau dibatasi tahun ini kasihan mahasiswa itu. Iya. Nggak punya kendaraan yang baru gimana ini? Iya, sangat fleksibel apa ya? Jadi makanya kami berharap pembimbing, penguji ya namanya kita kan dienakan ya, namanya mahasiswa itu penguji di proposal sama di penguji di kompre itu kan sama Bapak Ibu. Jadi kalau kita di S1 itu nggak tahu. Yang uji di akhir itu kan nggak tahu. Ya minimal kan itu nanti pada saat proposal bisa dikasih masukan Bapak Ibu. Jadi penguji ya harus komitmen pada saat proposal itu kan sudah diajukan misalkan judulnya sekian bla bla bla. Kalau dirasa kurang kebaruannya kurang ya ditambahkan lah supaya nanti pada saat kompre tidak mempermasalahkan lagi. Nah itu maksud saya itu kan teknis saja lah. Nanti ya kita rundingkan sambil ngopi sambil ini kan. Begitu Pak Muhib, terima kasih Pak Muhib. Terima kasih. Siap Pak. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu kalau nggak ada ya kita closing aja gitu. Nanti sambil gimana Bapak Ibu sekalian? Cukup. Ya, ngantuk. Baik, dari Pak Hanif mungkin ada yang mau ditambahkan atau sudah cukup? Sampun, Mbak. Oke, karena sudah cukup. Sampun cukup.
Baik, alhamdulillah demikianlah acara sosialisasi panduan dan pelaksanaan skripsi di Prodi D4 TOE telah kita lalui. Semoga kegiatan yang diadakan pada malam hari ini dapat membawa kebaikan serta berkah bagi kita semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata yang menimbulkan ketidaknyamanan. Akhir kata saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.